Jadi kita bagi kafe ya. Tadi itu cek 2 kali dan baru najong. Tah, pola tewak. Tuh, acim ke viral yo. Harusnya nanti gitu-gitu eta teh cenah terima kan. Geus tarima lain mana geus menang 2 kali heuh. Siap. Tuh, si jago atuh. Anak kita ngapain itu? Hah? Ngapain itu? Ah, ini orang lagi mesum nih ya. Ah, ini ya. Ini yang lagi mesum nih. Ini orangnya nih. Ini orangnya yang lagi mesum. Ke mobil ya. Ah, ini tempatnya diusung ya. Ah. Ketiga, disuruh ngepel sampai ngelap daun. Udah kaya raya, dikasih banyak amplop. Pekerjaan mengurus rumah yang harusnya dikerjain oleh asisten rumah tangga dialihkan dong ke santri dan santriwati. Karena belakangan viral nih beberapa video para santri dan santriwati beberes rumah kiainya. Mulai dari nyapu, ngepel, nyuci pakaian, cuci perabotan dapur, bahkan ngelap daun tanaman koleksi kiai dan kiainya. Sebagian orang menganggap ini tuh layaknya feodalisme di zaman penjajahan. Namun bagi sebagian santri, melakukan rawan dalam atau kerja bakti di rumah kiai itu adalah keistimewaan. Walau gratisan. Alhamdulillah, 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 all praise to Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. أهلا وسهلا ما شاء الله بارك الله فيكم ما شاء الله بارك الله فيكم حياكم ما شاء الله أهلا وسهلا ما شاء الله بارك الله فيكم ما شاء الله يوم بالشيوخ biar mereka semua lihat. Ente mau lihat bagaimana harusnya murid cium tangan sama guru. Bukan cuma ditempel, dihirup, ditaruh di atas kepala ente, cium dada guru ente. Khalas bakar ke belakang. Ente lihat dia ke belakang. Berani dia belakangnya anak? Ada nggak dia belakangnya anak? Pesantren, gue bukan bermaksud untuk membela Trans 7 ataupun menjelek-jelekan nama pesantren, tapi dari kasus yang sekarang ada, coba buka pikiran kita ya, kita hindari dulu sentimen bahwa kita itu adalah anak pesantren ataupun dia itu bukan orang yang berpengalaman mondok dan sebagainya, tapi kita buka pikiran kita. Kalau misalnya kita ngelihat video-video yang ditampilkan oleh Trans 7 dengan diksi-diksinya, kita bisa melihat bahwa pernyataan mengenai jalan ngesot, jongkok, pemberian amplop dan sebagainya itu adalah pendeskripsian. Yang artinya Trans 7 itu sedang mendeskripsikan apa yang ada di video. Dan video itu bukan video AI. Benar-benar videonya itu terjadi seperti itu. Nah, tapi masalahnya Trans 7 itu mengatakan bahwa Kiai itu kaya raya gara-gara pemberian amplop. Nah, inilah yang kenanya ketika berdasarkan data bukti yang ada, lalu dihubung-hubungkan dengan asumsi bahwa Kiai itu kaya raya gara-gara pemberian amplop. Nah, inilah yang kena. Nah, tapi ya untungnya udah minta maaf juga. Dan bagaimana caranya kita itu bisa membalikan citra pesantren
Yaitu jalan keluarnya adalah kita memberikan bukti tandingan bahwa kiai-kiai itu benar-benar bukan kaya raya gara-gara pemberian amplop. Nah, maka tugas para anak pesantren yang panas akan hal ini yaitu berikan bukti tandingan kepada masyarakat. Bukan untuk menuntut setuju ya, karena udah minta maaf. Tapi untuk memberikan kepada masyarakat bahwa begini loh citra pesantren itu nggak seburuk apa yang dikatakan. Kiai itu kaya raya gara-gara usaha loh misalnya begitu. Nah, jadi yang harus kita lakukan untuk membalikan citra bukan hanya menyerang-nyerang Trans 7, tapi justru kita berusaha bagaimana memberikan kesan yang positif berdasarkan bukti yang ada. Guys, gue ini sekarang lagi di Surabaya ya. Ternyata di Surabaya itu ada satu daerah di mana toleransi agamanya itu keren banget karena ada 6 tempat ibadah yang beriringan. Arti kata tuh bersebelah-sebelahan di satu komplek. Di kompleks apa Kak? Cus? Royal Wiyung. Royal Wiyung. Daerah Wiyung ya. Oke, ini kita lihat ya. Ini yang pertama nih, Nih. Nah, ini dia nih. Ini gereja umat Kristen Protestan GKI Wiyung Royal Resident. Dan di sebelahnya ada, kita lihat nih Kak, tepat di sebelahnya ya, di sebelahnya nih ada pura. Oh, tempat agama Hindu. Nih, agama Juan Kak. Tuh dia tuh. Pura apa nih namanya nih? Pura Sakti Raden Wijaya. Wah, sebelahnya nih ada Kelenteng Konghucu 8 kebajikan. Tuh, wih keren banget. Dan di sebelahnya ada Kapel Santo Justinus. Ini untuk umat Katolik ya. Dan di sebelahnya lagi ada Vihara Budayana Royal. Dan yang terakhir untuk umat Muslim, Masjid Muhajirin. Nah, kebetulan gue belum sholat nih. Kita sholat dulu Kak di sini Kak. Mantap nggak tuh? Toleransi agamanya sangat bagus, sangat baik, dan harus ditiru oleh di seluruh daerah di Indonesia. Yuk kita sholat dulu. Ayo jadi berkat lewat tangan kita. Saudara-saudari yang terkasih, ada sebuah pelayanan luar biasa yang sangat membutuhkan dukungan kita. Yayasan Cipta Pelita Kasih. Tempat ini bukan hanya sekadar rumah, tapi juga menjadi sekolah bagi anak-anak yang tidak mampu bersekolah. Di sini mereka belajar, dibina, dan dimuridkan, bukan hanya secara akademik, tapi juga secara rohani. Saat ini ada sekitar 30 anak yang setiap hari mendapat bimbingan. Mereka punya mimpi, tapi terbatas oleh keadaan. Dan yang lebih menyedihkan, yayasan ini tidak memiliki sponsor tetap untuk menopang semua kebutuhan. Inilah kesempatan kita untuk menjadi jawaban doa mereka. Di bawah naungan gereja YouTube, kami berkomitmen untuk mendukung Yayasan Cipta Pelita Kasih. Tapi kami tidak bisa berjalan sendiri. Kami butuh hati-hati yang tergerak untuk bersama-sama menjadi saluran kasih.
Mungkin yang bisa kita berikan tidak banyak, tapi ketika banyak tangan bergerak bersama, hasilnya akan luar biasa. Media sosial tidak hanya untuk hiburan, tetapi bisa menjadi alat untuk membawa terang dan harapan, termasuk untuk anak-anak ini yang masa depannya sedang kita pertaruhkan. Mari jadi saluran kasih. Jadilah bagian dari perubahan hidup mereka. Rekening donasi BRI 04210 1003 42 0566 atas nama Yayasan Cipta Pelita atau bisa melalui scan barcode di kris ini. Kebaikanmu hari ini akan menjadi dampak nyata bagi banyak orang melalui Yayasan Cipta Pelita. Mari kita gunakan platform seperti YouTube untuk menghadirkan perubahan dan harapan bagi Indonesia. Doa terbaik untuk seluruh sahabat gereja YouTube yang telah dan akan ikut ambil bagian. Tuhan memberkati. Mari ambil bagian dalam pelayanan mulia ini. Central Kristen Indonesia sedang berjuang bagi gereja-gereja di pelosok yang sulit mendapatkan keadilan dalam beribadah. Padahal konstitusi sudah jelas menjamin kebebasan itu. Banyak saudara seiman kita harus beribadah dengan penuh rasa takut, bahkan tanpa rumah ibadah yang layak. Kita tidak bisa diam melihat mereka berjuang sendirian. Jadilah saluran kebaikan. Dukung pelayanan Central Kristen Indonesia melalui BRI 042 130049 9650 AN Central Kristen Indonesia. Setiap rupiah yang Anda berikan akan menjadi dampak nyata bagi mereka yang membutuhkan. Mari kita manfaatkan platform seperti YouTube untuk menghadirkan perubahan, pengharapan, dan terang Kristus bagi Indonesia. Doa terbaik untuk seluruh saudara gereja YouTube yang telah dan akan ikut ambil bagian. Tuhan memberkati. GBU. Mari bersama mendukung pelayanan Apologet Kristen. Saudara yang terkasih, kami mengajak Anda untuk menjadi bagian dalam mendukung pelayanan Apologet seperti Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia, FKPPI, Apologet Kristen, dan juga Komunitas Kristuber, Kristen YouTuber Indonesia. Rekening donasi Bank BRI 0421 010048 7056 0 atas nama Generasi Muda FKPPI atau cukup scan barcode yang tersedia di layar. Pelayanan ini ada untuk membela iman, menguatkan jemaat, dan membawa terang Kristus di tengah dunia yang semakin penuh tantangan. Kami membuka pintu selebar-lebarnya bagi siapapun yang ingin menabur dan mendukung pekerjaan Tuhan ini. Kami tidak memaksa. Ajakan ini hanya untuk mereka yang benar-benar rindu dan merasa terpanggil untuk membantu. Dan jika saat ini saudara belum bisa mendukung secara materi, doa saudara adalah dukungan yang sangat berharga. Karena kami percaya doa yang tulus memiliki kuasa yang luar biasa. Mari kita gunakan media sosial sebagai alat untuk berdampak baik dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih untuk setiap dukungan, sekecil apapun itu. Dukungan Anda sungguh berarti bagi kami dan bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. GBU.